Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Sasaki to Pichan. Seorang pria bernama Sasaki merupakan pegawai kantoran di sebuah perusahaan. Ia sendiri sangat terobsesi dengan hewan-hewan yang sangat imut. Ia beberapa kali berpikir untuk membeli salah satu hewan imut sebagai teman hidupnya. Hanya saja gaji yang ia punya itu hanya cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Hingga suatu hari ia pun melihat sebuah informasi kalau toko hewan yang ada di sekitarnya itu sedang mengadakan diskon. Tanpa pikir panjang ia pun langsung menuju ke toko tersebut. Akan tetapi saat melihatnya ternyata harganya juga masihlah mahal. Tiba-tiba ia pun mendengar kalau ada hewan yang memanggilnya. Ketika mencarinya ternyata itu adalah sebuah burung gelatik Jawa. Sasaki yang tergoda melihat keimutan burung tersebut tanpa pikir panjang lagi langsung membelinya. Saat membawa ke rumahnya, Sasaki malah dibuat terkejut sebab burung tersebut ternyata bisa bicara. Burung itu pun menjelaskan kalau ia sebenarnya seorang petapa sihir yang berasal dari dunia lain yang bernama Pilo. Ia sebelumnya sudah mati dan terlahir kembali di dunia ini sebagai burung. Untuk itu, ia ingin Sasaki melakukan kontrak dengannya sehingga Sasaki bisa menggunakan kekuatannya. Sebab dengan tubuhnya yang sekarang, ia tidak akan bisa sepenuhnya menggunakan sihirnya. Nantinya, jika Sasaki mau bekerja sama dengannya, maka Pilo akan membantu Sasaki sehingga Sasaki juga tak akan kesulitan lagi. Sasaki pun langsung setuju untuk berkontrak dengannya. Saat sudah melakukan kontrak, Pilo pun langsung menggunakan sihir teleportasinya dan memindahkan mereka ke dunianya. Mulai dari sini, Pilo pun mengajari Sasaki agar sebaiknya melakukan perdagangan, yang mana Sasaki membeli barang-barang yang ada di dunianya dan menjualnya di dunia Pilo. Dengan begitu, Sasaki pun kini mendapatkan uang yang banyak. Lalu suatu hari, setelah selesai makan, Sasaki melihat salah satu pegawai di restoran itu yang dipecat. Sasaki kemudian menegurnya dan meminta untuk menceritakan apa yang terjadi. Yang mana pria tersebut yang bernama Panji telah dituduh mencuri uang. Padahal ia sudah bekerja dari kecil di restoran itu, tapi karena ia dijebak oleh rekan-rekannya, ia akhirnya dipecat. Sasaki merasa kalau Panji sepertinya adalah orang yang baik, sehingga ia memutuskan untuk membuat restoran dan menjadikan Panji sebagai manajernya. Sasaki yang sudah memiliki uang dan jaringan di dunia itu, ia kini dengan cepat menemukan tempat dan membangun restoran. Setelah itu, Sasaki kini mulai mempelajari cara menggunakan sihir, mulai dari sihir api, sihir air, sihir tanah, dan bahkan sihir es. Namun ia masih belum bisa menggunakan sihir teleportasi sehingga ia masih berharap kepada Pilo. Lalu Sasaki kini membeli barang yang digunakan untuk berburu. Karena menurutnya para bangsawan pasti sangat gemar berburu sehingga barang itu pastinya akan cepat laku. Benar saja, ketika memperkenalkannya kepada pedagang langganannya, ia malah langsung dibawa menemui penguasa wilayah itu yang bernama Mulen. Sebab barang yang dibawa oleh Sasaki sangatlah bagus. Mulen yang sudah memeriksanya kemudian menanyakan dari mana asal Sasaki dan apakah Sasaki adalah seorang bangsawan. Sasaki pun menjelaskan kalau ia adalah seorang pengrajin dari benua lain. Kapal yang ia naiki karam sehingga ia terdampar di benua ini. Barang yang ia jual adalah barang yang sudah ia miliki sebelumnya dan barang yang baru juga ia buat. Mulen pun percaya dengan perkataan Sanji dan mulai sekarang ia kini diizinkan untuk masuk di kediaman penguasa wilayah. Sasaki juga diperbolehkan memberikan saran terkait wilayahnya dan menjual barang barunya kepadanya jika ada barang yang menarik. Lalu ketika Sasaki berada di dunianya dan baru pulang dari kantor, ia pun terkejut melihat ada seseorang yang sedang mencoba menghabisi seorang wanita. Namun orang tersebut bisa merubah tangannya menjadi sebuah senjata. Sasaki awalnya ragu untuk menolongnya, hanya saja ia tidak bisa membiarkan itu dan akhirnya menolong wanita tersebut. Setelah menyelamatkannya, wanita itu langsung mengarahkan pistolnya dan menanyakan sejak kapan Sasaki bisa menggunakan kekuatannya. Sasaki pun menjelaskan kalau ia baru saja menggunakan selama beberapa hari. Wanita itu kini sadar kalau Sasaki adalah pengguna kekuatan baru.
Untuk itu, ia kini membawa Sasaki ke kantornya untuk didaftarkan ke dalam organisasi paranormal. Ia pun memperkenalkan dirinya bernama Hoki dan menjelaskan tentang organisasi mereka. Saat sampai di kantor, Hoki juga menjelaskan kalau masing-masing dari pengguna kekuatan itu hanya bisa menggunakan satu kekuatan saja. Seperti Sasaki yang bisa menggunakan es, sementara ia bisa menggunakan kekuatan air. Hoki juga memberitahunya kalau hari ini Sasaki akan bekerja di organisasi mereka dan Sasaki harus menjalankan tes pemeriksaan. Esoknya, Hoki kemudian datang membangunkan Sasaki untuk mulai bekerja. Akan tetapi, tiba-tiba atasan mereka yang bernama Akutsu datang menghentikan Hoki. Ia menyuruh Sasaki sebaiknya melakukan tes dan pelatihan terlebih dahulu. Ia pun memberikan Sasaki handphone agar nantinya Sasaki bisa mendapatkan panggilan darurat bila dibutuhkan. Setelah itu, Sasaki akhirnya melakukan tes dan pelatihan serta kini secara resmi menjadi bagian dari organisasi. Lalu, Sasaki kembali lagi ke Isekai untuk melatih sihirnya. Yang mana menurut Pilo, Sasaki sangatlah hebat karena bisa menggunakan sihir tingkat menengah hanya dalam 2 minggu saja. Padahal orang-orang biasanya harus mempelajarinya selama 10 tahun. Setelah berlatih, Sasaki kemudian pergi menemui pedagang langganannya dan menjual produk barunya. Ia kemudian diberitahukan oleh pedagang itu kalau Sasaki harus berhati-hati sebab sekarang negara mereka dengan negara tetangga sedang tidak baik-baik saja dan pemilik wilayah juga sepertinya sedang bersiap-siap untuk berperang. Lalu ketika Sasaki sedang berada di dunianya, ia pun ditelepon untuk segera datang ke kantor dikarenakan ada kasus yang terjadi, yang mana para pengguna kekuatan super yang membangkang telah ditemukan markasnya dan mereka ingin segera pergi menangkap semuanya. Sorenya, beberapa anggota organisasi akhirnya berangkat ke tempat itu. Mereka yang sudah melakukan persiapan kemudian masuk ke dalam markasnya. Namun saat masuk di dalam, mereka sama sekali tidak menemukan adanya seseorang, hingga mereka pun mendengar suara teriakan dari Akutsu yang berada di luar, yang mana Akutsu telah diserang dan mereka sudah masuk dalam jebakannya. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja muncul angin yang mengendalikan benda-benda yang ada di ruangan tersebut, sehingga benda-benda itu langsung mengenai mereka. Salah satu anggota mencoba melawan serangan itu, akan tetapi serangannya terlalu lemah dan membuat ia juga terkena serangan balik. Sementara itu, Hoki memberitahu Sasaki untuk membantunya karena ia akan maju. Dengan cepat, Sasaki langsung menembakkan esnya, sehingga Hoki bisa menggunakan esnya itu untuk membuat perlindungan. Salah satu musuh mereka akhirnya menampakkan dirinya. Hoki kemudian mulai melancarkan serangannya lagi, namun serangannya itu ternyata bisa dihindari dengan mudah. Wanita itu terus saja maju dan berhasil membuat Hoki tak sadarkan diri. Lalu, wanita itu mengetahui kalau Sasaki masih bersembunyi dan menyuruhnya keluar. Sasaki pun dengan tenang keluar dan menanyakan ada berapa jumlah mereka, karena ia yakin bukan hanya wanita itu saja yang berada di ruangan tersebut. Wanita itu pun tidak mau memberitahukannya, sehingga Sasaki kini mulai merapalkan mantranya. Ia kemudian dengan cepat memberikan serangan petir, sehingga ia juga berhasil menemukan rekan dari wanita itu. Sasaki lalu memberikan usul untuk tidak menceritakan apa yang terjadi pada hari ini, dan ia juga akan melepaskan mereka sebab ia juga tidak ingin bertarung dan terluka. Wanita itu pun setuju karena ia baru pertama kali melihat kekuatan Sasaki. Ia pun melepaskan mereka semua dan akhirnya pergi bersama rekan-rekannya. Setelah kejadian itu, Sasaki pun melaporkan kalau setelah menyerang, para penjahat itu langsung pergi, sehingga ia yang sedang bersembunyi sama sekali tidak mengetahui musuh mereka. Lalu Sasaki kemudian pergi ke dunia isekai lagi. Ia berencana untuk menjual produknya kepada penguasa wilayah. Akan tetapi, Mulan memberitahunya kalau sebentar lagi mereka akan berperang. Negara tetangga mereka sangatlah kuat. Bahkan, bila dibandingkan dengan kerajaan mereka, pasukan negara tetangga itu mungkin jumlahnya 2 kali lipat dari pasukan mereka. Ia tidak bisa menolak untuk tidak ikut berpartisipasi dalam perang ini, sebab sang kaisar juga sudah memerintahkannya untuk bergabung ke garda terdepan. Untuk itu, ia pun juga ingin meminta bantuan kepada Sasaki. Mulan ingin
agar Sasaki bekerja sama sebagai pedagang perang. Ia pun akhirnya setuju untuk menjadi pedagang perang. Ia kemudian pergi ke salah satu perusahaan yang terbaik di negara mereka. Ia pun langsung memberitahukan kalau ingin membeli material dan pangan yang banyak. Ia akan membeli dalam jumlah yang banyak karena ia akan memasoknya untuk perang mendatang. Pedagang itu pun setuju untuk menjual material dan pangannya. Hanya saja ia menanyakan bagaimana Sasaki akan membawa semuanya. Sasaki pun mengatakan kalau ia punya caranya sendiri. Lalu esoknya, Sasaki kini telah memindahkan material dan pangannya yang sudah ia beli ke gudang milik Mulen. Yang mana hal itu membuat Mulen terkejut sebab Sasaki bergerak dengan sangat cepat. Ia pun sangat berterima kasih karena dengan adanya pasokan yang banyak seperti ini, kemungkinan akan banyak nyawa yang terselamatkan dalam perang kali ini. Sasaki memberitahu Mulen kalau ia memindahkan ini semua menggunakan sihir ruangnya. Hanya saja ia meminta kepada Mulen untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun, sebab ia ingin orang-orang tidak mengetahui tentang kekuatannya. Mulen pun berjanji tidak akan memberitahukannya, karena berkat dari kekuatan Sasaki, kali ini mungkin peperangan bisa mereka menangkan. Lalu ketika kembali di dunianya, Sasaki langsung bertemu dengan Akutsu, yang mana Akutsu memberitahukannya kalau Sasaki akan dipromosikan menjadi inspektur. Karena pertarungan yang mereka lakukan sebelumnya itu membuat banyak anggota organisasi terluka, sehingga sekarang banyak posisi yang kosong dan harus diisi. Untuk itu, ia ingin agar Sasaki harus menerima posisi tersebut karena sekarang mereka kekurangan anggota. Ia juga memberikan Sasaki misi baru, yaitu merekrut pengguna kekuatan lainnya. Ia ingin agar Sasaki juga harus tetap bekerja sama dengan Hoki. Setelah itu, Sasaki kini pulang ke rumah untuk menemui Pilo. Namun alangkah terkejutnya, ia mendengar informasi dari Pilo kalau Mulen telah mati dalam medan perang. Pilo pun terlihat sangat murung sebab sewaktu ia masih hidup di dunia isekai, dulunya juga sebenarnya ia sempat dekat dengan Mulen. Ia tidak menyangka jika Mulen akan tewas dalam peperangan. Mereka kemudian bergegas pergi ke dunia isekai untuk memeriksanya. Sasaki terlebih dahulu pergi menemui Panji dan menanyakan kondisi restoran mereka. Panji pun memberitahunya kalau untuk saat ini restoran mereka masih aman-aman saja. Namun setelah kematian Mulen, banyak orang yang telah meninggalkan kota. Tak lama kemudian, pedagang langganan dari Sasaki datang menemuinya. Ia mengatakan bahwa pelayan dari Mulen ingin bertemu dengan mereka. Mereka berdua kemudian bergegas pergi ke tempat Mulen. Pelayan itu lalu memberitahu mereka kalau wanita yang ada di depan mereka berdua bernama Elsa yang merupakan anak dari Mulen. Ia sengaja memanggil mereka, ingin meminta bantuan mereka melindungi Elsa. Sebab setelah kematian Mulen, kedua kakak dari Elsa terlihat cekcok untuk memperebutkan siapa yang akan jadi pewaris selanjutnya. Ia ingin mereka menjaga Elsa sampai pewaris selanjutnya ditentukan. Ia pun juga meminta kepada Sasaki untuk menyiapkannya alat komunikasi dan teropong. Pedagang itu mengatakan kalau ia bersedia membantunya sebab Mulen juga sudah banyak berjasa baginya. Untuk itu, ia akan segera menyiapkan tempat tinggal dari Elsa. Begitu pula dengan Sasaki, ia juga akan menyiapkan barang yang diminta oleh pelayan tersebut. Namun ternyata, pelayan itu menggunakan alat komunikasi tersebut untuk menghubungi seseorang, yang mana ia kini tengah merencanakan sesuatu. Ia telah sengaja membuat kedua kakak dari Elsa saling bertarung. Hingga esoknya, Elsa kemudian dipanggil untuk kembali ke kediamannya. Pelayan itu pun memperlihatkan pedang dari kedua kakak Elsa. Ia menjelaskan tidak menemukan kedua kakaknya dan hanya menemukan pedang itu. Akan tetapi ia yakin kalau mereka berdua telah melakukan pertarungan sengit dan terluka. Untuk itu, karena sekarang keberadaan kedua kakaknya tidak diketahui, ia ingin agar Elsa harus mengambil ahli warisan keluarga Mulen. Karena jika tidak ada yang memimpin, maka keluarganya akan hancur. Pelayan itu pun juga mengatakan kalau Elsa tidak perlu takut. Untuk sekarang, biarkan saja namanya yang akan menjadi pemimpin, tapi sebenarnya ia yang akan berusaha membantu Elsa. Hingga nantinya Elsa mendapatkan suami yang pantas
dan menjadi pemimpin keluarga. Ketika akan kembali, Sasaki melihat banyak warga yang kini memilih pergi mengungsi ke ibu kota, yang mana itu diakibatkan karena mereka telah kalah dalam peperangan. Pilo lalu memberitahu Sasaki sepertinya sudah waktunya mereka untuk bergerak. Sasaki pun setuju dan ingin agar mereka membalikan keadaan perang. Malamnya, mereka kemudian pergi mendekati base para musuh. Pilo kemudian langsung mengeluarkan sihirnya. Dengan sihirnya itu, ia pun langsung menghabisi semua pasukan musuh dalam sekejap. Namun ketika akan kembali, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan. Seseorang kemudian mendekati mereka sehingga Pilo sendiri harus turun tangan melawannya. Sasaki yang masih belum bisa terbang kini harus terjatuh. Untungnya ia bisa menahannya dengan sihir airnya. Setelah berada di bawah, ia terkejut melihat Mulen yang masih hidup. Ia lalu mengobati Mulen serta rekannya yang terluka. Mulen kemudian memberitahu Sasaki kalau rekannya itu adalah pangeran kedua kerajaan mereka yang bernama Adonis. Sasaki lalu memberitahu Mulen kalau Mulen sebenarnya telah dianggap tewas. Mulen pun memaklumi itu sebab ia sudah terpisah dari pasukan mereka karena menyelamatkan Adonis. Tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan, tapi Sasaki dengan cepat membuat sebuah pertahanan dan menyerang balik menggunakan sihirnya. Mulen pun juga ikut membantu memberikan serangan. Setelah menghabisi para musuh, Mulen pun ingin agar mereka segera pergi ke pemukiman yang ada di sekitar mereka. Namun saat sampai, ternyata pemukiman itu telah diserang oleh para orc, sehingga mereka pun harus berjuang lagi melawannya. Pemimpin dari orc itu kemudian muncul dan mencoba menghabisi mereka. Sasaki dan Mulen yang berusaha menyerangnya sama sekali tidak membuat pemimpin orc itu terluka. Untungnya, Pilo kini telah datang dan melawan orc itu. Ia membuat sebuah golem sehingga pemimpin orknya berhasil dihabisi. Mulen yang melihat golem itu kini menyadari sesuatu. Ia pun langsung menanyakan apakah burung itu adalah petapa bintang. Karena sudah ketahuan, Pilo akhirnya jujur dan mengatakan kalau ia memanglah adalah petapa bintang. Hanya saja sekarang wujudnya sudah seperti ini dan ia sudah hidup di dunia Sasaki. Untuk itu, ia meminta kepada mereka berdua agar merahasiakannya, sebab saat ini ia hanya ingin hidup damai saja. Lalu Pilo akhirnya memindahkan mereka di kediaman Mulen, yang mana hal itu langsung membuat para penjaga menjadi heboh. Begitu pula dengan Elsa yang sangat terkejut karena melihat ayahnya masih hidup. Kedua anak dari Mulen kemudian muncul juga sehingga membuat Elsa terkejut. Mulen lalu menjelaskan kalau sebenarnya ia sudah tahu ada pengkhianat di keluarganya. Untuk itu, ia juga telah menyebarkan berita palsu tentang kematiannya. Ia juga lah yang menyuruh kedua anaknya untuk saling bertarung dan memalsukan kematian mereka. Sehingga dengan begitu, ia kini bisa mengetahui siapa yang telah berkhianat di dalam keluarganya. Dan ia juga tidak menyangka kalau itu adalah kepala pelayannya sendiri. Setelah itu, Sasaki kembali lagi ke dunianya. Namun, ia terkejut sebab di dunianya sudah lewat 2 hari. Padahal, biasanya perbedaan waktunya itu tidaklah sama. Di mana 1 hari ia di sana, berarti 1 jam ia di dunianya. Ia kemudian memeriksa hasil catatannya tentang kegiatannya di Isekai. Ia ingin memeriksa apakah ada yang mempengaruhi waktunya. Ia mengecek kegiatannya menyelesaikan masalah perang dan keluarga Mulan. Mereka pun dipanggil ke istana untuk menemui sang kaisar. Mulen diangkat jabatannya menjadi seorang bangsawan kelas atas. Sementara Sasaki diangkat menjadi kesatria keluarga kerajaan. Pangeran juga meminta kepada Sasaki untuk mengelola asetnya. Setelah mengeceknya, Sasaki merasa kalau sepertinya di kegiatannya tidak ada yang mempengaruhi waktunya. Tak lama kemudian, Hoki pun datang menemui Sasaki. Ia kesal karena 2 hari ini Sasaki tidak ada kabar, padahal mereka memiliki misi. Ia pun menyuruh Sasaki untuk segera bersiap, karena mereka akan menjalankan misinya. Yang mana misi mereka kali ini adalah merekrut seorang pemuda yang baru membangkitkan kekuatannya.
Menurut investigasi dari tim mereka, pemuda itu memiliki kekuatan api. Lalu, mereka pun sampai ke sekolah pemuda itu dan kini mulai mengikutinya. Saat pergi ke belakang sekolah, mereka melihat kalau anak itu sedang dirundung. Sasaki mengatakan sebaiknya mereka tidak muncul terlebih dahulu, karena lebih baik mereka berbicara dengan anak itu ketika sedang sendirian. Hoki lalu memberitahu Sasaki kalau ia memiliki sebuah ide. Ia ingin Sasaki pulang duluan dan membuatkan mereka laporannya, dan biarkan ia saja yang merekrut anak itu dengan identitasnya. Sasaki akhirnya pergi ke sebuah kafe membuat laporan mereka. Namun setelah selesai membuatnya, ia pun melihat anak itu lewat bersama seorang wanita. Sasaki kemudian bergegas mengikutinya dan merasa kalau ia seperti tidak asing dengan wanita itu. Hingga tak lama kemudian, beberapa siswa yang lainnya kini muncul lagi merundung anak itu. Hal tersebut membuat anak itu marah dan akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Namun kekuatannya itu mengenai sebuah pesawat, sehingga puing-puingnya hampir mengenai mereka. Untungnya, Sasaki dengan cepat membuatkan mereka pelindung. Sasaki lalu mendekati mereka dan terkejut kalau wanita itu ternyata adalah Hoki. Hoki kemudian menjelaskan kalau saat itu ia sedang berusaha mendekati anak itu untuk merekrutnya. Hoki pun menanyakan apakah Sasaki yang membuat pelindung itu. Sasaki mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahuinya. Hoki lalu menyimpulkan kalau sepertinya itu adalah perbuatan gadis penyihir. Ia menjelaskan kepada Sasaki kalau di dunia itu ada 7 gadis penyihir dan salah satunya ada di Jepang. Gadis penyihir sangat kuat dan menghabisi pengguna kekuatan yang ia temui. Tak lama kemudian gadis penyihir itu pun muncul di atas mereka. Hoki pun mengatakan agar mereka harus bersiap melarikan diri karena mereka tidak mungkin menang melawan gadis penyihir. Namun, tiba-tiba gadis yang sebelumnya mereka lawan kini datang juga. Hoki pun memberitahu Sasaki kalau gadis itu sebenarnya bernama Futami. Ia ingin agar mereka terlebih dahulu menangkap Futami. Hoki kemudian maju menyerang Futami dengan bantuan dari Sasaki. Akan tetapi semua serangannya itu bisa dihindari dengan mudah, sehingga Futami lagi-lagi berhasil membuat Hoki tak sadarkan diri. Futami lalu memberitahu Sasaki kalau ia datang sebenarnya untuk membantu Sasaki. Melihat situasinya yang kurang menguntungkan, Sasaki pun setuju untuk bekerja sama. Ia kemudian berusaha mengalihkan perhatian gadis penyihir, sehingga Futami bisa maju tanpa terlihat oleh gadis penyihir. Namun, serangan dadakannya itu bisa dibaca dan membuat ia terkena serangan. Sasaki akhirnya mengatakan kalau ia juga adalah seorang om-om penyihir. Gadis penyihir itu melihat kalau di sekitarnya ada warga sipil. Karena tak ingin membuat keributan, ia akhirnya pergi. Setelah itu, Sasaki pun membawa mereka pergi ke hotel untuk beristirahat. Futami kemudian mengatakan kalau ia ingin bekerja juga di tempat Sasaki. Futami pun menjelaskan maksudnya kalau ia sebenarnya tertarik dengan Sasaki. Sebab Sasaki memiliki banyak kekuatan, bisa menggunakan elemen es, petir, dan menggunakan sebuah pelindung. Jika Sasaki bisa membuatnya bekerja di tempatnya, maka ia tidak akan membocorkan tentang kekuatan Sasaki yang sesungguhnya. Sasaki akhirnya langsung menelpon bosnya dan menjelaskan apa yang terjadi. Begitu pula dengan Futami yang ingin bergabung dengan mereka. Setelah menelpon, Sasaki mengatakan kalau bosnya setuju bila Futami ingin bergabung. Hanya saja, bosnya terlebih dahulu harus melakukan wawancara kepadanya. Lalu setelah Hoki sadar, ia pun menyarankan agar segera kembali ke kantor. Ia ingin menjelaskan langsung kepada bos mereka. Mereka berdua kemudian langsung menuju markas. Saat sampai, Akutsu mengatakan kalau ia sudah menentukan waktu untuk mewawancarai Futami. Hal itu pun membuat Hoki terkejut, sebab sebelumnya ia tidak mengetahui kalau Futami ternyata meminta untuk bergabung dengan mereka. Setelah urusan di kantor selesai, Sasaki kemudian bergegas pulang. Namun, tak disangka ternyata Futami sudah menunggu di depan kediaman Sasaki. Ia meminta untuk sementara ini ingin tinggal di rumah Sasaki, sebab ia sudah keluar dari organisasi lamanya, sehingga ia saat ini sedang diincar. Ia juga tahu kalau di dalam rumah Sasaki terdapat burung yang bisa bicara. Ia juga sudah memasang alat perekam dan penyadap di kamarnya, sehingga ia tahu apa yang terjadi. Untuk itu, jika Sasaki tidak setuju, maka ia akan membocorkannya kepada atasannya.
いうのはこの国の異能力者 Futami pun kemudian menghancurkan memory card-nya itu dan menjelaskan kalau ia sebenarnya tidak akan melakukan itu. Ia hanya memang sedang membutuhkan bantuan Sasaki sekarang. Jika Sasaki mau membantunya, maka ia juga akan memberikan imbalan. Sasaki pun mengatakan kalau ia terlebih dahulu akan berbicara dengan burungnya dan akan bertemu lagi dengannya jika sudah membuat keputusan. Esoknya, karena Sasaki saat ini kekurangan uang di dunia manusia, ia dan Pilo akhirnya setuju, serta kini bertemu dengan Futami. Ketika bertemu Futami, Pilo lalu mengatakan kalau mereka tidak perlu imbalan uang. Tapi ia ingin agar Futami, yang pasti punya link di dunia bawah, membantu mereka menjual barangnya. Futami pun langsung menebak kalau barang itu pasti barang dari dunia lain. Karena ia sudah yakin kalau burung Sasaki pasti berasal dari dunia lain. Pilo memberitahunya kalau mereka memang mempunyai barang dari dunia lain. Tapi untuk saat ini, barang yang mereka ingin jual adalah logam mulia. Futami pun setuju dengan tawaran itu karena ia juga penasaran dengan barang-barang yang berasal dari dunia Pilo. それは楽しみなことじゃいずれにせよ現物を確認 Lalu tibalah waktu untuk Futami melakukan wawancara dengan Akutsu. Akutsu mengatakan kalau ia sebenarnya masih belum percaya dengan Futami, sebab Futami adalah mantan pimpinan dari organisasi penjahat. Namun mempertimbangkan dari kekuatan Futami yang unik, ia saat ini belum bisa menerimanya sebagai anggota resmi. Sehingga sekarang Futami bisa diterima, tapi dengan status pegawai P3K. Futami pun tidak mempermasalahkan itu dan menerimanya. Lalu Akutsu pun menugaskan Sasaki menjadi penanggung jawab dari Futami, sebab Sasakilah yang telah merekrut Futami. Setelah itu mereka kemudian pergi ke restoran untuk merayakan atas bergabungnya Futami. Sasaki memberitahu Futami kalau terjadi sesuatu kepadanya, Futami tinggal memanggilnya saja, karena ia sebenarnya memiliki kekuatan yang bisa membuatnya berpindah dari jarak jauh. Hingga tak lama kemudian, Hoki pun datang menemui mereka, sebab ia telah mendengar kalau Sasaki telah menjadi penanggung jawab dari Futami. Sasaki pun menjelaskan kalau ia juga sebenarnya tidak menduganya, sebab Akutsu tiba-tiba saja langsung menunjuknya. わしとこやつは一蓮托生じゃからちょっとなんじゃ Sementara itu, di dunia isekai, sang kaisar sedang memberitahukan kepada para bangsawannya, termasuk para pangeran. Ia mengatakan bahwa negara mereka baru saja melakukan peperangan dan harus bangkit kembali agar ekonomi kekaisaran bisa kembali pulih. Tapi, bisa saja negara tetangga menyerang mereka kembali. Untuk itu, ia memerintahkan para pewarisnya agar memberikan kontribusi. Siapapun yang paling bagus memberikan kontribusi dalam 5 tahun ini, maka ia akan memberikan tahta kekaisaran tanpa syarat apapun. Lalu, beberapa hari kemudian, Sasaki kini muncul di dunia isekai. Ia pun langsung bertemu dengan Mulen yang memberitahukan bahwa sang kaisar telah mengumumkan kebijakan baru, yang mana kebijakannya itu membuat pergerakan besar yang belum pernah terjadi di negeri mereka. それでご用件というのは優れた効果を上げたものに無条件で Saat ini, ketegangan antara pangeran pertama dan pangeran kedua sudah mulai terjadi. Bahkan sudah ada korban jiwa. Untuk itu, ia ingin agar Sasaki pergi saja ke Republik Lunga. Ia bisa mengatur kepergian Sasaki dengan aman, karena ia juga memiliki koneksi di Republik Lunga. Ia sebenarnya mengatakan ini karena tak ingin Sasaki terlibat dalam permasalahan ini. Sasaki pun menolak usulan dari Mulen dan tetap memilih untuk melakukan bisnis di negerinya. Tak lama kemudian, pegawai pedagang langganan Sasaki datang memberitahu mereka bahwa bosnya, yaitu Mark, kini telah ditangkap oleh salah satu bangsawan. Ia menjelaskan kalau Mark itu telah dijebak dan tidak bersalah. Sasaki pun langsung menawarkan diri untuk pergi melihat Mark. Namun, sebelum pergi, Mulen memberikan belatinya kepada Sasaki. Ia mengatakan, dengan menunjukkan belati itu, maka kata-kata Sasaki akan dianggap sebagai kata-kata dari Mulen. 佐々木さんどうしてここに何しているんだ Lalu, saat sampai di penjara, Sasaki langsung saja menyembuhkan luka Mark. Ia juga memberitahukan agar Mark tidak perlu khawatir, karena Mulen juga sekarang sedang berusaha membuktikan Mark itu tidak bersalah, sehingga Mark bisa segera keluar dari tempat itu. Setelah itu, Sasaki kembali menemui pedagang besar di kota itu yang bernama Joseph. Sasaki mengatakan kalau ia ingin membuka perusahaan dagang di kota itu. Ia ingin agar perusahaan Joseph menjadi investor dan pendukungnya.
Ia yakin Joseph pasti akan menerima tawarannya. Sasaki pun kini menunjukkan beberapa barang dagangannya. Melihat barang dagangannya yang menarik, Joseph pun langsung menerimanya. Sasaki kemudian memberitahukan kalau nama perusahaan dagang yang ia akan buat itu adalah perusahaan dagang Mark. Setelah itu, Sasaki dan Pilo kini berdiskusi mengenai apa yang akan mereka bawa ke dunia Sasaki. Menurut Pilo, sebaiknya mereka membawa emas saja, sebab di dunia Sasaki itu emas sangat jarang, sementara di isekai emas di situ sangat melimpah. Sasaki pun setuju dengan saran dari Pilo dan mereka kini berbagi tugas. Sasaki akan mencari tempat untuk penyimpanan emasnya, sementara Pilo akan mencari emasnya. それじゃあ一度 Lalu ketika Sasaki pulang ke tempatnya, ia malah bertemu Elsa yang sudah menunggunya. Elsa datang menanyakan apakah Mark memang benar ditangkap. Sasaki pun menjelaskan kalau itu memang benar. Ia pun menenangkan Elsa agar tidak perlu khawatir, sebab Sasaki beserta ayah Elsa kini sedang berusaha menyelamatkan Mark. Ia yakin mereka pasti bisa membawa Mark kembali dengan selamat. Tak lama kemudian, Pilo pun muncul dengan sihir teleportasi dan langsung berbicara, yang mana hal itu membuat Elsa terkejut. Begitu pula dengan Pilo. Kini Sasaki dan Pilo tak bisa menyembunyikannya lagi, sehingga Pilo akhirnya berbicara lagi di depan Elsa sambil memperkenalkan dirinya. Sasaki pun meminta agar Elsa tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, karena jika orang-orang tahu burungnya bisa berbicara, maka mereka pasti akan diincar. Setelah itu, Elsa akhirnya pamit untuk kembali ke kediamannya. Sasaki dan Pilo kemudian mulai memasukkan emasnya ke dalam kotaknya. Lalu, Sasaki pun kini tinggal mengambil paku agar kotaknya lebih erat. Dan setelah kotaknya dipaku, mereka akhirnya kembali ke dunianya. Namun, tak disangka ketika Futami membuka kotaknya, ternyata Elsa ada di dalamnya. Sementara itu, di dunia isekai, Mulen kini sedang panik. Sebab sampai malam, Elsa tak kunjung pulang ke rumah dan tak ada kabarnya. Lalu, Sasaki sendiri kini sedang kebingungan dengan keadaannya. Sebab ia tidak bisa mengungkapkan kepada Futami kalau Elsa berasal dari dunia lain. Dan ia juga tidak bisa memberitahu Elsa kalau sekarang ia berada di dunianya. Pilo kemudian memberitahu Sasaki bahwa ia tidak perlu khawatir, karena Futami pasti tidak akan bisa mengerti bahasa mereka. Begitu pula dengan Elsa yang tidak akan mengerti bahasa di dunianya. Ia biasanya bisa mengerti bahasa di dunia Sasaki karena menggunakan sihir. Begitu pula juga dengan Sasaki yang pergi ke dunia isekai dan bisa mengerti bahasanya. Sasaki kemudian meminta penjelasan kepada Elsa terkait yang sedang terjadi. Elsa mengatakan kalau ia curiga dengan Sasaki karena memiliki banyak emas. Ia menduga pastinya Sasaki yang telah menjual Mark dan itu adalah imbalannya. さんの立場を買い戻そうと考えています。破談が目前に迫っております。 Namun, Sasaki mengatakan kalau emas itu sebenarnya ia gunakan untuk bertransaksi dengan Futami, yang mana hasil dari penjualan emas itu akan ia gunakan untuk membeli kembali posisi Mark. Untuk itu, ia ingin agar Elsa percaya kepadanya. Tiba-tiba, Futami berusaha menyerang Elsa. Untungnya, Pilo dengan cepat menghentikannya. Pilo yang kesal dengan tingkah dari Futami kemudian membuat kutukan kepadanya. Pilo lalu menjelaskan kalau kutukan itu akan menjalar sampai ke seluruh tubuhnya. Jika Futami tidak ingin tubuhnya hancur, maka ia tidak boleh menyerang mereka ataupun berniat jahat kepada mereka. Futami yang tidak percaya kemudian mencoba menyerang lagi. Namun, ternyata kutukan itu memang benar, membuatnya tak bisa menyerang mereka. Lalu, Elsa pun meminta kepada Sasaki untuk menjelaskan mereka sekarang berada di mana. Sasaki yang tidak ingin hubungannya rusak dengan Elsa, karena itu juga bisa merusak hubungannya dengan Mulen. Akhirnya, mengajak Elsa jalan-jalan untuk menunjukkan kalau ia sekarang berada di dunianya. Elsa pun sangat terkejut melihat dunia Sasaki. Sebab dunia itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan negerinya, bahkan negeri tetangga. Sasaki juga membawa Elsa berkeliling. Bahkan ia juga membelikan Elsa makanan yang membuat Elsa senang. Karena ia merasa kalau makanan itu sangat enak dan berbeda dengan yang ada di dunianya. Lalu tiba-tiba anak yang sedang berada di pinggir danau terjatuh.
Dengan spontan, Elsa langsung menyelamatkannya. Padahal saat itu sedang ada kru TV menyiarkan langsung. Sasaki akhirnya segera memberitahu Futami untuk membereskan yang terjadi. Dengan cepat, Futami langsung membuat semua orang yang ada di tempat itu pingsan. Elsa pun merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Namun, Sasaki mengatakan kalau ia nantinya akan menjelaskannya, karena mereka sebaiknya segera melarikan diri sebelum organisasinya datang. Akan tetapi, ketika mereka keluar dari taman itu, ternyata organisasinya sudah menunggu mereka, sehingga mereka semua kini dibawa kembali ke markas. Akutsu pun meminta penjelasan kepada Sasaki terkait dengan Elsa. Sasaki mengatakan kalau Elsa adalah teman dari Futami, dan ia ke taman itu hanya untuk menemani mereka atas dasar permintaan dari Futami. Mengenai bahasa Elsa, itu adalah bahasa minoritas sehingga Akutsu tidak akan mengerti. Lalu Akutsu kini memberikan misi kepada Futami sebagai pegawai P3KA-nya. Ia ingin agar Futami menangkap mantan rekannya yang bisa menggunakan kekuatan telekinesis. Akutsu menjelaskan kalau ini adalah salah satu ujiannya dalam perekrutan, dan dalam misi ini Futami akan didampingi oleh Sasaki. Setelah pertemuan ini, Elsa kini meminta kepada Sasaki kalau ia ingin tinggal lebih lama lagi di dunianya. Sebab setelah melihat dunia Sasaki, ia merasa kalau dunianya bisa saja dibinasakan. Namun, menurut Sasaki, itu tidaklah benar. Karena di dunianya memang ada alat-alat canggih serta senjata yang modern. Tapi, di dunia isekai, mereka itu terdapat banyak monster yang tahan terhadap senjata modern. Untuk itu, sebaiknya mereka segera kembali ke isekai. Karena Sasaki yakin Mulen pasti mengkhawatirkan Elsa. Sasaki akhirnya membawa Elsa kembali ke isekai. Elsa pun bertemu ayahnya dan meminta maaf karena sudah pergi tanpa memberitahukannya. Mulen lalu berterima kasih kepada Sasaki karena sudah menjaga anaknya. Tak lama kemudian, pelayannya datang memberitahukan kalau ada tamu yang ingin bertemu. Yang mana tamu tersebut adalah Herman, yang merupakan bos dari Mark, dan juga orang yang telah menjebak Mark. Ia datang meminta maaf dan menyesali apa yang telah terjadi. Ia memberitahukan kalau bangsawan Desin yang memenjarakan Mark kini telah menjatuhi hukuman kepada Mark dan akan mengeksekusinya dalam 2 hari. Setelah menyampaikan informasi itu, Herman kemudian pergi. Mulen pun tahu kalau Herman itu hanya berakting saja, tapi ia bersyukur karena Herman juga sudah datang memberikan informasi. Untuk itu, ia akan segera pergi menemui bangsawan Desin. Sasaki pun juga meminta ikut untuk pergi menemui Desin. Lalu saat bertemu, bangsawan Desin memberitahu Mulen kalau eksekusi Mark tidak bisa ditangguhkan lagi. Sasaki kemudian memperkenalkan dirinya kepada Desin dan menunjukkan salah satu barang dagangannya kepada Desin, yang itu adalah sebuah alat komunikasi yang bisa membuat mereka berbicara dari jarak jauh. Desin kemudian mempertanyakan apakah Sasaki yang selama ini menjual alat-alat unik yang berasal dari logam yang tidak mereka pakai. Sasaki pun menjelaskan kalau memang ialah yang menjualnya, dan itu diperantarai oleh Mark serta bangsawan Mulen. Desin lalu mengatakan agar Sasaki harus menjual semua barangnya kepadanya, dan jika Sasaki menyetujuinya, maka ia akan membebaskan Mark. Mulen yang mendengarnya langsung menolaknya, sebab Sasaki itu hanya bertransaksi dengan Mark. Namun Sasaki meminta agar Desin memberinya waktu untuk mempertimbangkannya. Desin pun setuju dan akan menunda eksekusi Mark selama 1 bulan. Dan dalam waktu itu, Sasaki harus mempertimbangkannya. Setelah pertemuan itu, Mulen kini mengantarkan Sasaki kembali ke kediamannya. Panji tiba-tiba datang dan mempertanyakan kalau benar Mark akan segera dieksekusi. Apakah tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sasaki? Sasaki pun kini mendapatkan sebuah ide dan meminta kepada Mulen untuk memberinya waktu selama 3 minggu. Karena ingin melakukan sebisa mungkin untuk menyelamatkan Mark. Sasaki kemudian pergi menemui Joseph. Ia memberikan beberapa barang kepada Joseph atas jaminan pembuatan perusahaan dagangnya. Namun, ia memberitahu Joseph kalau dalam bulan ini akan membawa barang dagangannya dan kemungkinan jumlahnya akan lebih besar dari ini.
Dan pembayarannya yang akan ia berikan kepada Joseph adalah berbentuk uang tunai, bukan lagi barang. Joseph pun menerima hal itu dan tidak mempermasalahkannya. Tiba-tiba, seorang pria bernama Mantis datang menemui Joseph. Joseph memperkenalkan Mantis kepada Sasaki dan memberitahukan kalau Mantis adalah temannya dan bekerja di bank sentral. Mantis lalu mengatakan kalau ia ingin membicarakan sesuatu kepada Joseph. Sebelumnya, ia sudah berencana meminjamkan uang kepada kekaisaran tetangga. Tapi karena kerajaan tersebut sudah menarik pasukannya, jadi rencananya berantakan. Sasaki yang mendengarnya kemudian meminta izin agar ia juga ikut dalam pembicaraan mereka. Sebab ia kini mendapatkan ide lagi terkait keuangannya. はい、佐々木です。 そっちから急がせたくせに3時間も Setelah itu, ia lalu bergegas kembali ke dunianya. Ia pun segera menghubungi Futami dan menanyakan apakah Futami sudah menyiapkan yang ia pesan. Futami menjelaskan kalau ia dari tadi sudah menunggu Sasaki selama 3 jam. Untuk itu Sasaki harus segera datang karena ia sudah menyiapkan semuanya. 1 bulan kemudian pedagang Herman kini sedang mendatangi bangsawan Desin. Herman mengatakan kalau sepertinya Mullen dan Sasaki tidak bisa memenuhi persyaratan mereka. Sehingga besok Mark pastinya akan dieksekusi. Namun menurut Desin, sepertinya itu belum bisa dipastikan sampai waktunya selesai. Ia lalu mempertanyakan kepada Herman tentang pinjamannya ke bank sentral. Karena ia telah membaca buku perusahaan dagang Herman dan melihat pinjaman yang sangat besar. Ia pun mempertanyakan apakah Herman bisa melunasinya. Akan tetapi, Herman hanya diam saja dan tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba, pelayan Desin datang dan memberikan surat yang berasal dari Sasaki. Esoknya, Desin dan Herman kini datang menemui Sasaki di restorannya. Namun Sasaki tidak hanya mengundang mereka, melainkan ia juga mengundang Mullen beserta Pangeran Adonis. Lalu ketika memulai pertemuannya, Pangeran Adonis pun menanyakan apakah Desin mau membebaskan pedagang yang bersikap lancang padanya. Jika Desin merasa dirugikan atas sikap lancangnya, maka biarkan Sasaki dan Mullen yang memberikan kompensasi setimpal. Desin pun mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah memberikan syarat kepada mereka. Jika mereka bisa memenuhinya, maka ia akan membebaskan pedagang itu. Sasaki kemudian menjelaskan bahwa barang yang ia jual itu bisa beredar atas izin dari Pangeran Adonis. Dan masalah pendistribusiannya, ia sendiri yang mencari orang yang bisa dipercaya, yaitu Mark dan Mullen. Karena itu, jika ia memindahkannya kepada pihak lain, maka itu sama saja mencoreng nama Pangeran Adonis. Untuk itu, ia ingin agar Desin mempertimbangkan kembali kompensasi atas kesalahan Mark. 分かった。そういうことであれば殿下の御前だ。しばし慎んでおれ。 Desin pun setuju mengubah persyaratannya dan menggantinya dengan uang 1000 koin emas. Pangeran dan Mullen pun terkejut atas permintaan dari Desin. Akan tetapi, Desin menjelaskan kalau ia adalah seorang bangsawan. Jadi, jika ia tidak menghargainya dengan mahal, maka sama saja mencoreng namanya. Sasaki pun dengan percaya diri mengatakan bahwa ia menyanggupinya. Desin kembali mengatakan bahwa Sasaki tidak boleh membayarnya terlalu lama, dan ia hanya akan memberikan waktu tidak lebih dari setahun. Sasaki dengan tenang memberitahukan bahwa hari ini ia akan memberikan 500 koin terlebih dahulu, dan sisanya akan ia berikan lagi minggu depannya. Desin pun marah, karena menurutnya Sasaki pasti sedang bercanda. Ia tidak percaya kalau Sasaki mau menebusnya dan bisa membayar sebanyak itu. Sasaki kemudian menjelaskan kalau Mark memang punya nilai yang sepadan dengan itu. Keberadaannya itu tidak hanya menguntungkannya, tapi juga seluruh kekaisaran. Kekaisaran mereka itu masih dihantui peperangan, karena bisa saja negara tetangga akan menyerang lagi. Demi memperkuat kekaisaran di masa depan, maka Mark sangatlah diperlukan. Kehilangan Mark sekarang adalah kerugian besar bagi negeri mereka. Untuk itu, ia pun memohon agar Desin bisa membebaskan Mark. ですからどうか。 Desin kemudian menanyakan mengapa Sasaki bisa peduli dengan negeri ini, padahal ia adalah orang asing. Sasaki mengatakan bahwa ia hanya tidak ingin ada orang yang kehilangan tanah airnya. Apalagi mereka berdua juga merupakan bangsa kekaisaran. Mendengar perkataan Sasaki membuat Desin akhirnya sadar bahwa ia sepertinya hanyalah memikirkan kepentingannya sendiri. Untuk itu, Sasaki tak perlu membayar 1000 koin emas dan ia juga akan membebaskan Mark.
ia akan menantikan Mark menjadi bermanfaat untuk negeri mereka, sesuai dengan yang dikatakan Sasaki. Sementara itu, Herman sendiri tidak terima dengan perkataan dari Desin, sehingga ia memberikan saran bahwa ia akan meminta pendapat bangsawan lain, termasuk dari faksi pangeran pertama. Lalu, tiba-tiba Panji datang memberitahukan kalau Sasaki memiliki seorang tamu, yang mana tamu tersebut adalah Joseph. Hal itu pun membuat mereka sangat terkejut, sebab Joseph adalah presiden dari perusahaan dagang terkenal yang berasal dari Republik Lunge. Joseph lalu memberitahu mereka kalau ia sudah memeriksa cek pengeluaran dari Desin dan pedagang Herman. Mereka memiliki banyak pengeluaran dari bank sentral, dan semua itu telah dipindahkan kepada Sasaki. Jadi, aset yang digadaikan Herman dan Desin itu bisa menjadi milik Sasaki. Mulen kemudian meminta penjelasan Sasaki mengapa ia bisa mengenal dan berhubungan dengan Joseph. 全てまとまってからお話ししようと新商会の設立を進めております。 Sasaki pun menjelaskan kalau ia dan Joseph sebenarnya berencana membangun perusahaan dagang di Republik Lunge dengan Mark sebagai perwakilannya, karena ia juga berencana menjual produknya di Republik Lunge. Joseph kemudian menanyakan di mana keberadaan Mark karena ia ingin bertemu dengannya. Desin akhirnya membebaskan Mark yang masih berada di dalam kereta kuda. Namun, sebelum Mark berterima kasih kepada mereka, Sasaki pun mengatakan kalau ada yang harus Mark lakukan terlebih dahulu. Mark dan Joseph kini langsung membuat kesepakatan atas perusahaan dagang yang mereka akan buat. Setelah semuanya selesai, Sasaki akhirnya bersantai di pinggir danau. Pilo pun menanyakan mengapa Sasaki sebelumnya sangat yakin dengan rencananya itu. Sasaki menjelaskan bahwa itu semua karena ia sudah menyiapkan rencananya, yaitu meminta bantuan Pangeran Adonis untuk memberikan pernyataan resmi terkait dirinya. Ia juga sudah mencari tahu tentang bangsawan Desin yang memiliki banyak utang, sehingga ia pasti akan meminta uang sebagai syarat lainnya. Untuk itulah ia membeli banyak barang-barang di dunia mereka dan menjualnya kepada Joseph. そうするよ。 ことなら遠慮なくいただこう。 Lalu ketika kembali ke dunianya, Sasaki terkejut karena melihat kamar Futami yang berantakan. Tiba-tiba ia pun mendapatkan serangan, tapi untungnya ia memiliki barrier yang bisa menahannya. Sasaki kemudian menemukan Futami yang sudah dalam keadaan terluka. Setelah menyembuhkan Futami, Sasaki lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Futami menjelaskan kalau orang-orang yang menyerang itu adalah bagian dari organisasi lamanya. Ia pun ingin agar Sasaki membantunya menghabisi mereka. Namun, tiba-tiba seorang pria bernama Suko datang mencari Futami. Melihat Suko, membuat Futami mengurungkan niatnya untuk melawan. Ia memberitahu Sasaki kalau Suko adalah orang terkuat yang ada di organisasi lamanya. Kekuatannya adalah membuat khayalan menjadi kenyataan. Suko lalu membuat cloning Futami untuk melawan Futami. Akan tetapi Futami memberitahu Sasaki untuk sekarang mereka sebaiknya kabur saja, karena ia tidak yakin bisa menang bila harus melawan Suko. Sasaki akhirnya menyuruh Pilo untuk menggunakan sihir teleportasinya dan memindahkan mereka. そういうのって普通は変わる。 Lalu Futami memberitahu Sasaki kalau ia sepertinya sedang diikuti karena semua pergerakannya sudah diprediksi. Sasaki pun merasa sepertinya ada yang mencurigakan, sebab yang mengetahui misi Futami hanyalah orang organisasi saja. Tak lama kemudian Suko akhirnya muncul dengan mengkloning orang yang memiliki kekuatan terbang. Sasaki pun merasa heran dari mana Suko bisa mengetahui tempat itu. Ia kini yakin kalau Suko pasti punya koneksi dengan organisasi pemerintah. Suko pun mengiyakan apa yang dikatakan Sasaki, karena itulah ia memang bisa membaca pergerakan dari Futami. Lalu Sasaki kembali meminta agar Pilo memindahkan mereka. Namun Suko tidak membiarkan itu dan langsung menyerang mereka dengan bomnya. Untungnya Pilo berhasil meredam ledakan dari bom itu. Pilo kemudian menanyakan kepada mereka apakah tidak masalah jika ia menghabisi Suko. Futami mengatakan kalau itu tidak masalah bila Pilo bisa melakukannya. Pilo akhirnya menyuruh mereka untuk diam dan biarkan dirinya yang melawan Suko. Suko kemudian merapalkan mantra dan menyerang Pilo. Namun serangannya itu langsung dihilangkan oleh Pilo. Sasaki kemudian menanyakan kepada Futami mengapa Suko bisa menggunakan sihir itu.
Futami mengatakan kalau ia tidak memiliki informasi itu dan sihir yang dilakukan Suko sama seperti yang ada di sebuah game. Sasaki kini menyadari kalau Suko memiliki cincin yang bisa membuatnya menggunakan sihir. Sepertinya ia menciptakan cincin itu dengan kekuatan khayalannya dan mengambil referensinya dari game. Lalu Suko kembali lagi menyerang dengan sihir api yang besar. Akan tetapi, lagi-lagi Pilo dengan mudahnya menghilangkan sihirnya itu. Kini Pilo mulai melakukan serangan kepada Suko. Dengan cincin barunya lagi, Suko bisa menahan serangan Pilo. Suko kemudian menciptakan pedang untuk menyerang Pilo. Futami pun menyadari kalau pedang itu sepertinya sama dengan yang ada di game. Yang mana pedang itu adalah pedang pemusnah keberadaan. Jika terkena sekali saja tebasannya, maka keberadaannya akan hilang. Sasaki pun segera memberitahu Pilo agar tidak terkena tebasannya, karena bisa saja Pilo nantinya akan menghilang. Suko lalu bergegas menyerang Pilo dan membuatnya tersudutkan. Sehingga dengan bantuan cloningnya, Suko berhasil membuat Pilo terkena pedangnya. Namun, yang menghilang itu bukannya Pilo, melainkan cloningnya. Pilo menjelaskan bahwa ia memiliki sihir yang bisa membuat keadaan tubuhnya berganti dengan lawannya. Melihat hal itu membuat Suko akhirnya menyerah. Ia kini sadar tidak akan bisa mengalahkan Pilo dan tidak sudi bila harus bertaruh nyawa demi membawa Futami kembali ke organisasi. Sebelum Suko pergi, Sasaki kemudian meminta agar Suko memberitahu orang dalamnya di pemerintahan kalau Futami sudah keluar dari organisasinya. Karena dengan begitu, Futami akan bisa bergabung di organisasi pemerintah. Sasaki juga ingin agar Suko tidak memberitahukan tentang kekuatan Pilo. Karena jika sampai organisasinya dan organisasi pemerintah tahu, maka ia akan datang memusnahkan organisasi penjahat. Untuk itu, Sasaki ingin berdamai dengan mereka dan tidak ingin membuat masalah. Suko pun setuju dan akhirnya pergi meninggalkan mereka. Lalu setelah Suko pergi, tiba-tiba Sasaki mendapatkan telepon dari Hoki. Yang mana Hoki menyuruh mereka untuk segera datang ke markas. Sebab gadis penyihir telah datang menyerang markas. 玉へ討ち入りしたとの連絡を受けた。爆弾テロとして伝えられているとのことです。 Sasaki dan Futami kemudian pergi ke markas dengan helikopter yang sudah menjemput mereka. Sasaki tidak membawa Pilo karena tidak ingin bila kekuatan Pilo harus terbongkar. Saat sampai, gadis penyihir kini mulai melakukan serangan dan menghancurkan gedungnya. Orang-orang organisasi terus saja menyerang gadis penyihir yang kini datang bersama temannya. Namun, serangan mereka bisa ditahan dengan bariernya. Sasaki dan Futami kemudian masuk ke dalam gedung untuk ikut bertempur. Sasaki memiliki rencana untuk menembus barier dari gadis penyihir. Ia memberitahu Futami kalau ia harus mendekat dan mengisi air di dalam barier mereka. Jika bariernya terbuka, maka Futami bisa maju dan membuat pingsan salah satunya. Jika salah satunya pingsan, gadis penyihir pasti akan mundur. Rencana ini sebenarnya bisa menguntungkan Futami, karena dengan begini kontribusi Futami bisa terlihat, sehingga Futami bisa diangkat menjadi anggota resmi. Ia lalu melihat ke CCTV agar Akutsu bisa melihatnya. Yang mana Akutsu langsung mengerti keinginan Sasaki dan kini menyuruh Hoki serta yang lainnya agar mengalihkan perhatian gadis penyihir. Hoki beserta yang lainnya kini terus menyerang gadis penyihir. Dengan begitu, Sasaki berhasil mendekati mereka. Sasaki kemudian membuat sihir air di dalam barier gadis penyihir. Walau gadis penyihir berusaha mengeluarkan airnya, tapi bariernya terus ditutupi dengan es, sehingga mereka tak bisa mengeluarkan airnya. Karena gadis penyihir sudah tenggelam, Futami pun bergegas mendekat. Dengan kekuatannya, Futami berhasil membuat salah satu gadis penyihir pingsan, sehingga barier mereka akhirnya hilang. Futami lalu memberitahu gadis penyihir kalau temannya itu hanya pingsan saja. Jika beristirahat dalam 2 atau 3 hari, maka ia akan baik-baik saja. Gadis penyihir akhirnya memilih untuk mundur. Hoki dan yang lainnya kemudian mengacungkan pistol kepada Futami, sebab mereka berpikir kalau Futami masihlah seorang penjahat. Untungnya, Akutsu datang dan menjelaskan kepada mereka. Gadis penyihir itu sebenarnya sudah lama mendekati organisasi mereka. Kemungkinan karena ia mendapatkan bantuan dari gadis penyihir lain.
Makanya ia berani menyerang markas organisasi karena berpikir bisa menang. また局に攻めてくるかもしれんのこれで晴れてわし Dari tingkah mereka, sepertinya mereka masih akan menyerang organisasi lagi. Agar hal seperti ini tidak terjadi, maka mereka perlu menambah kekuatan organisasi. Ia pun memberitahukan anggota yang lain kalau ia sebenarnya sudah melakukan perekrutan kepada Futami. Karena sekarang Futami memberikan kontribusi yang paling besar dan memiliki kekuatan yang kuat. Maka ia secara resmi menerima Futami menjadi PNS di organisasi. Lalu Akutsu pun memanggil Sasaki untuk datang ke ruangannya. Akutsu kemudian menanyakan tentang Sasaki yang bisa menciptakan air di dalam barier gadis penyihir. Sasaki menjelaskan kalau itu semua berkat pelatihan di organisasi. Ia mempelajari jika menggunakan kekuatannya terus-menerus, maka ia bisa melakukannya. Akutsu pun juga menanyakan apa yang terjadi dengan kamar Futami. Sasaki memberitahukan kalau mereka telah diserang organisasi lama dari Futami. Untuk laporan detailnya, ia akan mengirimkannya melalui emailnya. Lalu, saat pulang ke rumah, Pilo memberitahu Sasaki kalau ia sudah membuat data tentang rentang waktu. 当初はこちらの世界で過ごす一日がそれがだんだんと短くなってきている。 Dari data yang ia buat, waktu pertama Sasaki ke dunia isekai itu perbedaan waktunya 1 bulan di dunia isekai sama dengan 1 hari di dunia Sasaki. Tapi dari datanya itu waktunya terus memendek. Dan jika terus seperti ini, maka nanti waktunya akan sama, yaitu 1 hari di sini sama dengan 1 hari di dunia isekai. Namun, ia masih belum bisa memastikan itu, sebab mereka masih kekurangan data. Lalu, Sasaki pun menyalakan TV dan tiba-tiba melihat sebuah berita yang mengatakan telah muncul seekor monster di atas pemukiman. Sasaki pun terkejut melihatnya. Sebab itu adalah Lizard Man. Ia pun bertanya-tanya dari mana monster itu datang. Sementara itu, seorang gadis bernama Hitami kini sedang didatangi oleh seorang pria yang mengaku kalau ia adalah iblis. Yang mana iblis itu ingin agar Hitami menggantikannya melawan utusan malaikat mulai saat ini. 天使の人と戦うことになる